Inilah Bingin, pantai eksotis yang memikat banyak wisatawan dunia. Tapi di balik ketenangan debur ombak, sebuah pelanggaran ruang tengah terjadi. Saya Hilmi Faisal Habibi dengan NRP 501524199 akan memaparkan kasus mengenai Pantai Bingin. Pemerintah Kabupaten Badung telah menemukan 109 bangunan tak berizin di sepanjang garis Pantai Bingin, di mana bangunan-bangunan ini berdiri tanpa izin yang resmi dan juga beberapa bahkan berada di zona yang seharusnya dilindungi, yaitu zona sempadan pantai. Salah satu yang paling mencolok adalah hotel dari milik PT Step Up Solusi Indonesia yang viral karena dibangun terlalu dekat dengan garis pantai dan juga diduga telah melanggar aturan sempadan dan ketinggian bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, sempadan pantai termasuk dalam kawasan lindung yang tidak boleh dibangun. Pelanggaran ini tidak hanya melanggar aturan administratif, tapi juga mengancam ekosistem pesisir dan juga mengganggu hak akses publik. Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Satpol PP telah menyatakan akan menindaklanjuti terhadap pelanggaran ini. Penertiban dilakukan bertahap dengan verifikasi ulang izin dan rencana pembongkaran agar tidak memicu gejala sosial. Pemerintah juga menyoroti nama-nama perusahaan dan pengembang yang tidak patuh termasuk PT Step Up Solusi Indonesia sebagai pelaku utama dalam pembangunan tanpa izin di kawasan Bingin ini. Sebagai mahasiswa, saya percaya bahwa ruang harus dikelola secara adil, inklusif, dan juga berkelanjutan. Kita harus mendorong sistem perizinan yang transparan dan mudah diawasi, salah satunya dengan digitalisasi berbasis citra satelit serta pelibatan masyarakat dalam pelaporan pelanggaran. Kita juga harus menyuarakan pentingnya perlindungan ruang terbuka hijau dan kawasan lindung agar pembangunan tidak mengorbankan lingkungan. Bingin bukan sekedar pantai, ia adalah identitas ruang, warisan alam, dan simbol keseimbangan ekologi. Beginilah wajah laut kita, luas, terbuka, dan menjadi sumber kehidupan. Tapi kini, batas buatan mulai muncul di laut. Pagar besi berdiri, membatasi apa yang semestinya bebas. Di pesisir Kabupaten Tangerang, berdiri pagar laut sepanjang ratusan meter, di mana pagar ini dipasang oleh pihak swasta yang katanya untuk mengamankan area. Tapi yang jadi masalah adalah tidak ada izin resmi dari pemerintah. Pemerintah Provinsi Banten menyebut pemasangan pagar ini dilakukan tanpa KKPRL, yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, yang merupakan sebuah dokumen yang sangat penting untuk aktivitas apapun yang berada di wilayah laut. Menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, semua kegiatan pemanfaatan laut wajib mengantongi KPRL. Tanpa itu kegiatan itu dianggap ilegal. Dan lebih jauh, wilayah ini itu merupakan zona perikanan tangkap dan budidaya, yang artinya tidak diperbolehkan ada struktur permanen seperti pagar atau reklamasi di area ini. Akibat dari pemasangan pagar ini, beberapa atau bahkan semua sebagian besar aktivitas nelayan itu terganggu. Mereka kesulitan mencari ikan karena jalur keluar masuk ke laut itu terhalang. Selain itu, struktur permanen seperti ini tuh dapat mengganggu arus laut yang dapat merusak habitat biota, bahkan memicu erosi pantai. Bukan hanya pelanggaran hukum, ini tuh juga terjadi sebagai pelanggaran terhadap hak hidup masyarakat pesisir. Pemerintah Provinsi Banten telah mengeluarkan peringatan keras, yaitu memberi waktu 20 hari untuk pembongkaran. Lalu Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menghentikan aktivitas tersebut dan melakukan audit zonasi serta izin. Namun hingga kini nama pihak yang memasang pagar itu masih dirahasiakan karena proses penyelidikan masih berjalan. Sebagai mahasiswa, kita punya peran yang sangat penting, yaitu kita bisa dengan mengedukasi masyarakat soal pentingnya tata ruang laut. Yang kedua yaitu dengan menyuarakan transparansi izin melalui data terbuka dan juga mendorong penggunaan sistem pemantauan digital seperti citra satelit untuk mendeteksi pelanggaran, karena laut adalah ruang hidup, bukan ruang bisnis sepihak. Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana pelanggaran terhadap tata ruang itu baik daratan maupun lautan berdampak serius terhadap lingkungan, masyarakat lokal, serta prinsip keadilan ruang.
Kedua kegiatan dilakukan tanpa izin resmi baik IMB atau PBG dan juga melanggar sempadan pantai di Bali maupun tanpa KRL di laut pesisir Banten. Lokasi bangunan maupun pagar tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku baik dalam kawasan lindung di Provinsi Bali maupun zona perikanan di Provinsi Banten. Bangunan ilegal di Bali menghambat akses publik ke pantai, sedangkan pagar laut mengganggu nelayan tradisional, di mana aktivitas ilegal itu berpotensi merusak ekosistem pesisir dan laut serta meningkatkan risiko bencana. Diperlukan penguatan sistem pengawasan ruang baik secara hukum, teknologi misalnya satelit, dan juga partisipasi masyarakat. Proses perizinan harus transparan, cepat, namun tetap berpihak pada keadilan ekologis dan sosial. Mahasiswa dan publik itu berperan penting sebagai pengawas, penyebar informasi, dan pendorong advokasi tata ruang berkelanjutan. Demikian paparan kasus yang terjadi di kawasan Provinsi Bali dan juga kawasan Provinsi Banten yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.